Silakan tangan-tangan Anda taruh. Rasakan ada aliran kesembuhan. Saya minta yang di rumah sakit juga kalau tidak sempat menyentuh layar kaca atau bagian, angkat tanganmu. Touch! In Jesus' name. Be healed. Amin. Cek tubuh Anda. Iya, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Senang sekali ya, pada hari ini Pastor Andy kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam program Keajaiban Kesembuhan secara live. Puji Tuhan banget ya, sejak beberapa hari ini Pastor coba untuk one step ahead untuk melayani secara live seperti ini. Dan kalau saudara melihat komen-komen yang ada, respon di grup, luar biasa. Pastor juga merasa sangat amazing ya, karena orang-orang secara ajaib mereka disembuhkan oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk akal, memang tidak masuk akal. Tetapi di situ Tuhan Yesus bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Baik, Pastor sapa-sapa dulu ya. Shalom semuanya. Dalam 30 menit ke depan, Pastor akan pertama ini sapa dulu kepada yang terkasih, subscriber dimanapun berada. Yang kedua, nanti Pastor akan membagikan roti hidup firman Tuhan bagi setiap saudara-saudara. Dan firman ini akan menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang berjalan tanpa tuntunan Tuhan Yesus. Karena pelita kita itu adalah roh Tuhan. Kitab Amsal berkata bahwa pelita hati manusia adalah roh Tuhan. Saudara-saudara ingat nggak di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap orang percaya tentunya ya. Ya sebetulnya semua manusia. Makanya hari-hari hidup kita, bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi hari ini, kita selalu membutuhkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang akan menolong setiap kita untuk berjalan keluar dari kegelapan dan menuju pada terang yang ajaib. Live Keajaiban Kesembuhan adalah program pelayanan hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Dan puji Tuhan, hari ini ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang masuk. Saudara-saudara bisa mengikuti kesaksian-kesaksian real di Instagram Pastor Andy Simon TV. Di sana up to date terus kesaksian-kesaksian masuk. Bahkan tadi sebelum Pastor live ini baru masuk kesaksian bahwa ada tulang yang patah ya. Ketika dia menyaksikan program kemarin yang diberi judul Live Aliran Kesembuhan, mereka disembuhkan. Dan ajaibnya ketika dia mulai selesai berdoa, dia berdiri, tiba-tiba dia dapat berjalan. Glory to God. Tuhan Yesus tidak berubah. Puji Tuhan ya. Wah, banyak sekali yang masuk ya. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Shalom semuanya. Ya. Let's pray. Tuhan Yesus, program ini Engkaulah yang dipermuliakan. Engkau yang sudah memberikan darah-Mu tertumpah di kayu salib. Setiap insan yang datang kepada Engkau, tidak seorang pun ditolak
tidak seorang pun yang dibuang. Tuhan Yesus, terima kasih atas darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Dan beberapa menit ke depan, biar kami boleh mengerti, berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sementara begitu banyak orang-orang yang lapar dan haus untuk melihat kuasa keajaiban kesembuhan-Mu. Bahkan sebelum doa keajaiban kesembuhan, saat ini hadirat-Mu yang suci, yang kudus ada di setiap area di mana doa ini dipanjatkan. In Jesus' name. Hadirat Tuhanku yang suci mengalir di setiap area tempat di mana tayangan ini sedang diputar. Roh ketakutan, roh kelemahan, roh putus asa, go! Tinggalkan setiap area di mana suara doa itu terdengar. In Jesus' name, I pray. Glory, 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 glory to God. Amen. Ya, Pastor menyapa juga ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di Instagram Live, puji Tuhan. Instagram yang mana? Ya, shalom, shalom. Ini Instagram Pastor Andy Simon TV. Selamat menyaksikan live keajaiban kesembuhan ya. Pastor juga menyapa yang live Facebook ya, di grup. Ya puji Tuhan, ini grupnya sudah banyak ya. Ada sekitar 6.000 member ya. Pastor menyapa grup. Ini grup yang dibuat beberapa bulan lalu. Namanya grup di Facebook ini namanya grup Aliran Kesembuhan. Shalom. Shalom. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Ya puji Tuhan. Jadi Pastor lihat ke sini, lihat ke sini, lihat ke sini. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi layanan media Pastor Andy Simon TV ini puji Tuhan banget ya, sudah memberkati banyak orang-orang sakit. Kenapa orang-orang sakit? Memang Pastor, karena beberapa tahun lalu saya mengalami sakit dan harusnya meninggal. Tetapi oleh anugerah Tuhan Yesus, saya disembuhkan secara ajaib organ-organ tubuh saya yang sudah mengalami komplikasi. Diabetes, ya, hepatitis, liver, ginjal, tipes, badan saya kuning, kuku saya kuning. Saya juga waktu itu terserang sebuah virus yang mengerikan. SGOT, SGPT saya sangat tinggi sekali dan secara medis sebetulnya sampai saya sempat diejek oleh tim medis. Sekalipun you seorang pastor, you harus bed rest 2 bulan. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, dalam 2 hari saja Tuhan Yesus menolongku dan ada aliran kesembuhan yang mengalir menjamah tubuhku secara ajaib. Ya, di mana saya divonis oleh medis saya sakit dan hasil lab menunjukkan memang saya sakit. Tetapi ketika 2 hari saya pulang, waktu saya pulang saya belum sembuh. Tetapi saya pulang dalam keadaan sakit, tapi saya percaya sekalipun saya belum sembuh, tempatnya saya bukan di rumah sakit. Karena rumah sakit adalah tempatnya orang sakit. Saya yakin tubuhku sehat, maka saya pulang itu siang Bapak Ibu. Ketika saya pulang siang, saya belum sembuh. Badan saya drastis turun 20 kilo. Lalu juga bibir saya ini pecah semuanya. Mata saya kuning. Saya pulang di rumah, saya istirahat, masih sakit. Di situ saya sedang belajar percaya janji Tuhan ya dan amin. Saya istirahat karena selama kurang lebih 20 tahun pastor ikut Tuhan, melayani Tuhan Yesus, saya mempunyai sebuah habit, saya mempunyai sebuah attitude, yaitu bagaimanapun saya letihnya, saya pasti bangun subuh terjaga, Roh Kudus bangunkan untuk berdoa, sampai hari ini. Jadi sudah lihat meskipun badan agak godek-godek gini, tapi
saya bukan tipe orang yang bangun siang. Saya selalu bangun subuh untuk berdoa. Ini kebiasaanku 20 tahun. Jadi ketika kondisi tubuh saya waktu itu sakit karena komplikasi, saya tetap bangun subuh karena saya sudah terbentuk dengan hidup seperti itu. Dan ketika saya bangun dan berdoa, tubuh saya masih lemah. Lever ginjal saya mengalami kesakitan, nyeri, perih. Maka pastor tahu bahwa sakit itu menderita. Sakit itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Saya mengalami itu Bapak Ibu, saya mengalami itu. Tetapi hatiku tetap percaya. Tetap percaya Tuhan Yesus tidak ingkar janji. Dan ajaibnya, pagi sekitar jam 8, saya bangun, saya merasakan sebuah keadaan yang baik. Bibir saya itu tiba-tiba secara ajaib itu kering Bapak Ibu. Yang tadinya ini pecah ya, kering. Lalu selang 1-2 hari, saya merasa sudah enakan. Karena saya tahu bahwa kesembuhan dari Tuhan Yesus itu bukan perasaan, tapi sebuah keadaan yang bisa dibuktikan secara medis. Akhirnya saya kembali ke lab Katulistiwa di Kota Balikpapan yang memvonis saya itu semuanya 2 bintang ya. Saya bilang, ambil kembali darah saya. Dan ketika dia cek kembali, dia ambil darah saya. Dan puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget. Semua hasil dari lab itu baik, normal. Glory to God. Dan sejak itu, pastor kembali ke dokter yang menangani saya, sembuh. Padahal waktu itu saya sudah divonis diabetes akut. Sampai medis berkata, sekalipun you seorang pastor, you punya faith, big faith healing miracle, komplikasimu oke lah, you bed rest bisa sembuh. Tetapi kemana-mana you mesti membawa insulin. Saya hanya bilang dalam hati saya, dalam doa saya, dalam roh saya, Tuhan Yesus bagaimana harus membawa insulin untuk mengatasi diabetes saya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sudah jalan di atas 5 tahun. Demi nama Yesus Kristus, saya bersaksi depan saudara, sampai hari ini tubuhku sehat. Dan sampai hari ini 1 jarum insulin pun belum pernah masuk ke dalam tubuh saya. In Jesus name. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji dan janjinya adalah kebenaran. Dan janji ini saya terima dalam hidup saya karena saya belajar untuk mempercayakan hidupku kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukanlah manusia yang berdusta. Manusia, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri, kau yang mulai, kau yang mendustai. Tuhan Yesus bukan manusia. Tuhan Yesus penuh kasih. Dia bahkan tidak dapat menyangkal dirinya yang penuh kasih itu. Dan inilah kondisi hari ini. Kalau saudara sudah pernah bertemu langsung pastor secara fisik ya, saudara-saudara pasti bisa melihat bagaimana segar bugarnya hidupku hari ini. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus.